Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku semua. Ketemu lagi dengan saya di channel Bro Yogi. Masih macet guys. Oke, sebelum menonton videonya ya, jangan lupa yang belum subscribe ya, monggo di subscribe dulur-dulur ya, dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, share videonya, dan juga komentar-komentar untuk membangun video-video yang ada di channel Bro Yogi. Oke, sebelum menonton video ini juga ya, jangan lupa yang mau dan yang mencari pernak-pernik untuk oleh-oleh, untuk hadiah dan juga souvenir bisa mengunjungi di toko ya, di toko Joseng ID ya, yang ada di toko Orange ya, di Shopee ya. Moga dikunjungi guys. Link ada di deskripsi ya. Saya tunggu ya kunjungannya di toko Joseng ID ya, Joseng ID. Oke, di video kali ini Bro Yogi akan membahas mengenai berita yang sedang hot ya, berita yang sedang panas-panasnya di bulan September awal ini ya. Kalian pasti tahu guys, yang hangat-hangat ya, yang masih digodok, ada yang pro dan kontra ya, yaitu kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan harga BBM ini disetujui dan diumumkan oleh pemerintah guys. Yang kemarin sempat antri BBM panjang ya, dan mengira itu prank. Nah, ini adalah beneran guys. Jadi untuk kenaikan BBM itu terjadi di hari Sabtu kemarin, tanggal 3 September pukul 14.30 guys. Jadi info ini tidak hoax ya, bukan juga prank dari pemerintah, karena kemarin sempat diisukan naik, terus ada yang ngomong ini nggak jadi ya, masih masih harga normal seperti biasa, seperti harga normal yang tertera di SPBU sebagian ya. Jadi kemarin mengiranya itu per 1 September ya naiknya, dan sempat ada gaduh ya di media sosial gitu ya. Kemudian hari Jumat itu sedikit melandai informasinya. Jadi yang rame itu pas banyak berita mengenai antrian yang panjang di SPBU ya. Di SPBU itu hari Kamis, nggak salah itu hari apa ya? Pokoknya hari menjelang 1 September guys ya. Jadi malamnya itu antri panjang sekali guys, antri panjang sekali, sampai di beberapa SPBU itu macet panjang ya, sampai mobil-mobil, sepeda motor itu antrinya panjang sekali guys ya. Dan kayak seharinya dilihat harganya itu tetap ya, dikira itu ngeprank ya guys ya. Jadi masyarakat itu seneng guys. Dan 2 hari selang berita itu, pemerintah mengumumkan bahwa BBM itu memang naik ya. Jadi BBM yang subsidi ya, seperti solar dan pertalite itu naik signifikan ya, naiknya banyak ya. Jadi solar itu harga 5.000 berapa gitu ya, naik menjadi 7.000-an guys ya. Kemudian
untuk Pertalite ya, untuk Pertalite sendiri dari 7.000 sekian menjadi 10 ribuan ya. Jadi kenaikannya itu hampir menyentuh 2 ribuan, 2.000 lebih lah ya. Untuk kalau solar itu hampir menyentuh 2.000, kalau Pertalite itu hampir menyentuh 2.000 lebih ya. Kemudian untuk yang non subsidi, untuk Pertamax ya, Pertamax juga naik guys. Waduh, ini bingung saya ini, karena sepeda motor saya ini kan pakai bahan bakar Pertamax ya, BBM jenis Pertamax. Dari harga normal, harga sebelumnya itu 12,5 menjadi 14,5 guys. Bayangkan 2.000 rupiah naiknya ya. Jadi bisa mensiasati guys. Kemudian lebih lebih hemat untuk pakainya. Saran saya untuk yang pengguna motor matic ya, untuk untuk menggunakan sepeda motor jangan terlalu dipakai dengan kecepatan kenceng gitu ya. Jadi harus bijak. Kalau misalkan jalannya lengang itu jangan terlalu dipaksakan untuk kecepatan penuh guys, kan biasanya seperti itu ya. Kalau lalu lintas lengah pasti pemicu ini ya, untuk memacu kendaraan dengan kecepatan penuh guys. Wow, macet juga ya hari Senin ini. Waduh, ini saya keliru, berangkatnya itu 6:30 guys. Jadi masih persiapan dari makan, kemudian persiapan barang-barang yang dibawa untuk kerja guys ya. Jadi pemerintah menaikkan harga BBM ini sudah dipertimbangkan dengan kenaikan harga minyak dunia mungkin ya guys ya. Jadi Pertamina itu sudah merundingkan dengan pemerintah setempat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Mudah-mudahan ini nggak bertahan lama guys ya, untuk naiknya. Ya saya berharap untuk bahan bakar yang non subsidi itu bisa turun lagi atau kembali lagi ke harga semula guys ya. Jadi tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah ya. Oke, untuk kenaikan harga BBM mungkin setiap tahun pasti ada kenaikan yang dicanangkan oleh pemerintah mungkin ya. Jadi saya sarankan untuk kedepannya sih pemerintah lebih bijak untuk menaikkan harga BBM dan juga melihat daya beli masyarakat dan juga ekonomi masyarakat juga ya dipertimbangkan, karena masih banyak masyarakat itu yang berpenghasilan pas-pasan ya guys ya. Mungkin bagi saya itu masih untuk BBM masih harganya masih terjangkau mungkin ya, untuk bagi saya sih. Tapi bagi yang rakyat ekonomi ke bawah itu memberatkan sih ya menurut saya. Jadi mungkin untuk harus tepat sasaran guys ya. Mungkin ada bantuan dari pemerintah juga untuk meringankan beban masyarakat ekonomi ke bawah untuk pembelian bahan bakar minyak ya, karena sebagian besar masyarakat ekonomi ke bawah itu sudah memakai transportasi pribadi guys ya. Saran saya sih begitu ya. Jadi kedepannya sih lebih bijak untuk mencanangkan kebijakan-kebijakan untuk menaikkan harga BBM dan juga harga-harga yang lain ya. Jadi kenaikan harga BBM ini pasti mempengaruhi
kenaikan komoditi-komoditi yang lain guys ya. Jadi bahan pokok, terus apa namanya, harga-harga barang-barang yang lain pasti nanti akan ada imbasnya guys. Karena untuk harga bahan-bahan yang lain, bahan-bahan yang dijual seperti bahan elektronik, kemudian bahan pokok itu kan untuk mengambilnya pakai transportasi ya, otomatis nanti biaya transportasinya pasti dipangkas ya, pasti dikalkulasi lagi ya. Jadi dipastikan bahan-bahan pokok atau barang-barang yang lain pasti ikut naik ya. Kok bisa gitu ya naik. Jadi kembali lagi untuk pengguna motor matic ya, karena motor matic ini kelemahannya itu banyak yang sama ya, kelemahan sama, yaitu sebagian besar boros bahan bakar ya. Jadi harus bijak untuk penggunaannya, harus bisa mengendalikan apa namanya, gas sepeda motor ini guys ya. Karena poin penting untuk penggunaan bahan bakar di motor matic itu penggunaan atau memainkan gas ya, tuas gasnya ini ya. Jadi harus bijak, jangan sampai dipakai dengan kecepatan penuh terus, karena di jalanan sekarang ini nggak ada jalan yang cukup sepi ya, karena apa namanya, sebagian besar jalan sudah ramai macet, otomatis penggunaan bahan bakar itu semakin banyak karena kemacetan ya. Jadi sebab bahan bakar itu mudah habis karena macet jalannya guys. Jadi ini nanti tak coba mengisi bahan bakar ini ya, Pertamax. Dilihat nanti SPBU-nya itu apa macet, apa antri panjang ya. Jadi konsumsi bahan bakar sekarang di sepedaku ini ada 3 strip ya. Jadi tangki di motor matic ini adalah kapasitasnya 5,5 liter ya. Di motor Vario 125 ini itu 5,5 liter ya. Jadi nanti tak full tank berapa ya, full tanknya berapa gitu ya. Kalau kurang ditambahi, biasanya kalau 3 strip ini sekitar 45 lah, 45 itu penuh ya. Kalau kemarin harga normal sih, harga 12,5, nggak tahu nanti harga 14,5 itu dapat berapa strip ya, atau full tank itu 50.000 lebih ya. Biasanya kan kurang dari 50.000 ya kalau 3 strip. Untuk yang pakai motor sport, motor adventure, motor kopling ya, itu kan tangkinya itu besar ya, sekitar 10-13 liter ya kapasitasnya. Nah itu juga banyak juga ya mengkonsumsinya. Kemudian kalau mengisi di SPBU pasti lebih dari 50.000 ya, atau hampir 100.000 kalau mengisi satu tangki penuh. Dulu saya punya Honda CB 150R yang all, itu tangkinya itu 13 literan guys, 13 literan. Kalau mengisi BBM full tank ya itu nggak salah 50.000-an, tapi itu tak isi ini ya, pertalite. Jarang-jarang ngisi pertama guys. Oke, ini di SPBU ya. Kita coba apakah antriannya panjang atau sepi ya, karena ini sudah jam 7:10. Wow, lumayan panjang. Jadi nanti aja guys pas pulang dari kerja, karena ini jamnya sudah apa namanya, sudah menunjukkan jam 7 ya. Jadi jam saya ini menunjukkan 7:10 ya. Tapi di
pabrikku tempat bekerja itu selisih 15 menit. Jadi di sana masih jam 7. Oke guys, kesimpulannya untuk berita yang lagi panas-panasnya ini di bulan September, kenaikan harga BBM yang sudah diputuskan oleh pemerintah bagi kita masyarakat yang ekonomi menengah ataupun ekonomi ke bawah ya. Jadi kesimpulan saya ini agak terlalu memberatkan ya bagi warga-warga yang berpenghasilan minim atau pas-pasan guys, karena untuk bahan bakar yang dirasa cukup menguntungkan dan cukup meringankan masyarakat ekonomi ke bawah sudah dinaikkan jadi harga yang menurut saya sih cukup memberatkan ya, memberatkan masyarakat ekonomi rendah ya. Jadi saran saya untuk pengguna motor, khususnya motor metik, selalu bijak untuk memakai sepeda motor untuk dipakai sehari-hari guys. Jadi harus bisa menggunakannya dengan hemat ya, nggak perlu dipakai dengan kebut-kebutan, karena kelemahannya motor metik ini adalah boros BBM guys ya, karena tidak ada persnelong, tidak ada kopling. Karena faktor utama ya untuk menghemat BBM itu jangan sampai dipakai dengan kecepatan yang penuh. Jadi harus kecepatan standar lah ya, 50-60 gitu. Atau saya kembalikan ke penggunanya sih, terserah ya, mau itu kenceng, mau itu pelan, itu tergantung pemakainya ya, itu tergantung anda semua ya. Dan juga saya berharap untuk pemerintah bisa menurunkan lagi ya harga bahan bakar, terutama yang non subsidi guys ya. Karena saya pakai Pertamax ya, mohon lah ya diturunkan gitu ya, diturunkan lagi dengan harga semula, atau diturunkan lagi ya jadi 10.000 biar saya lebih hemat guys ya. Oke, segitu aja penjelasan mengenai info kenaikan harga BBM, apa aja yang perlu dilakukan untuk mensiasati harga-harga bahan bakar yang sekarang naik, dan juga nanti pasti berimbas ke harga-harga bahan-bahan yang lain guys. Intinya selalu bijak untuk memakai kendaraan guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Bro Yogi mengenai konten di video ini sampai habis. Jangan lupa jika ada masukan, jika ada unek-unek mengenai video ini ya, atau video sebelumnya, bisa meninggalkan komentar ya, komentar yang bagus-bagus ya, terutama untuk membangun channel Bro Yogi semakin ramai, semakin disukai oleh penonton ya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe guys, tekan loncengnya, dan juga jangan sampai ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.